Halo para pecinta anime, selamat datang di channel YouTube saya, Wibu Sensei. Pada video pertama saya, Wibu Sensei akan membahas alur cerita novel Shinkanomi, The Seed of Evolution, atau dalam bahasa Indonesia adalah benih evolusi atau buah evolusi. Pada video pertama saya ini, saya akan membahas chapter 1-5 novel Shinkanomi atau The Seed of Evolution. Tanpa perlu panjang-panjang, sekarang Wibu Sensei akan membahas alur cerita novel Shinkanomi. Anime Shinkanomi, The Seed of Evolution, benih evolusi atau buah evolusi. Anime ini dirilis pada tahun 2021 di bulan Oktober. Dimana anime ini memiliki novel yang sekarang chapternya itu yang baru saya baca itu sampai 400-an. Tapi novel ini menarik perhatian saya sehingga saya dapat dan tertarik untuk membuat channel YouTube dan membahas alur cerita tentang novel Shinkanomi. Novel Shinkanomi ini sehingga saya mendapatkan rating 7,77 dengan genre komedi, romance, harem, isekai, dan masih banyak lagi genrenya karena anime ini sangat keren. Nah, dimana novel alur cerita Shinkanomi ini itu memiliki karakter utama yaitu Hiraigi Seichi. Hiraigi Seichi itu memiliki penampilan yang jelek, gendut, dan memiliki bau badan bau. Nah, gara-gara penampilan dia tersebut semua temannya itu menjauhinya. Dan bukan itu saja, Hiraigi Seichi itu pun kelas 11 SMA dan dia bersekolah di sekolah idol. Alasannya ada kenapa dia sekolah idol meskipun badannya dan dia tidak memiliki penampilan bagus, yaitu rumahnya dekat dengan sekolah dan tidak memerlukan tes untuk masuk ke sekolah tersebut. Akibat perbuatannya tersebut, ya setiap hari dia selalu dikucilkan dan selalu dijadikan budak sama teman-temannya. Sebagai salah satu contohnya, teman-temannya menyuruh dia membeli roti dengan uangnya sendiri. Dan pun si Hiraigi Seichi pun sering digunakan sebagai sarung tinju atau bisa kita katakan samsak tinju. Itu tujuan mereka itu tidak ada, hanya untuk menghilangkan stres. Jadi mereka menganggap mereka itu lebih hebat dari Hiraigi Seichi. Akan tetapi, semua kehidupan Hiraigi Seichi dan kehidupan sekolah dia itu berubah ketika ada suara misterius yang mengatakan dan mengakui dirinya bahwa dia itu adalah dewa, dimana dewa ini akan memberikan kesempatan kepada semua teman-teman Hiraigi Seichi atau semua sekolah termasuk Hiraigi Seichi sendiri untuk dipindahkan ke dunia lain dan dipanggil sebagai pahlawan. Nah, jadi gara-gara perbuatan dewa itu, kehidupan Hiraigi Seichi itu berubah secara total. Dari dia yang diperlakukan rendah dan di dunia lain dia akan diperlakukan sebagai orang yang hebat. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Baiklah, mari dengarkan, jangan skip videonya, dan karena cerita ini sangat menarik. Jika ada yang salah dalam perkataan saya, bisa dikasih komentar dan diberi saran. Dan jika kalian suka, like dan subscribe video channel YouTube saya agar channel YouTube saya bisa berkembang dan admin pun makin semangat untuk membuat video lainnya. Terima kasih. Pembahasan novel alur cerita Shinkanomi, The Seed of Evolution, benih evolusi. Chapter pertama, dunia baru. Alur cerita anime Shinkanomi, kita buka dengan perkenalan karakter utama kita adalah Hiraigi Seichi, siswa kelas 11 yang bersekolah di sekolah khusus pelatihan idol. Hiraigi Seichi ini dapat kita gambarkan dengan penampilan fisik yang jelek, gendut, dan dia memiliki bau yang sangat buruk. Akibat baunya tersebut, teman-temannya itu tidak mau dekat dengan dia. Jangankan duduk dekat dia aja atau mau duduk dekat dia pun harus ada jaraknya gitu, karena bau badannya itu gak disukai mereka. Bukan temannya saja, gurunya pun termasuk. Jadi kita pasti bertanya-tanya, kenapa Seichi itu memiliki penampilan gendut, jelek, akan tetapi dia mau bersekolah di pelatihan khusus idol? Apakah dia memiliki niat untuk menjadi seorang idol, artis atau tidak? Nah, jadi kita pasti bertanya tentang itu kan. Nah, jadi alasan Seichi itu memiliki sekolah idol karena sekolah itu sangat dekat dengan rumah dia dan
sekolah idol itu pun tidak memerlukan kepintaran untuk masuk ke sekolah tersebut. Jadi itulah alasan utama Seiichi untuk masuk atau untuk bersekolah di sekolah pelatihan khusus idol. Jadi bukan karena dia ingin jadi seorang artis atau seorang idol untuk terkenal di TV ya. Jadi keseharian Seiichi di sekolah itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena setiap hari di sekolah itu Seiichi itu diperlakukan seperti budak oleh teman-temannya. Salah satu contohnya, teman-temannya itu sering menyuruh dia membeli roti dengan uangnya sendiri, sedangkan mereka itu menikmati hasil rampasan mereka. Tapi Seiichi itu tetap diam saja. Bukan sampai situ saja, teman-temannya pun sering memperlakukan dia itu seperti samsak tinju atau sarung tinju. Tujuan mereka itu hanya untuk menghilangkan stres. Jadi setiap hari itulah keseharian Seiichi di sekolah, yaitu membelikan roti untuk temannya, baru dipukuli, dan situ pun Seiichi tidak bisa melawan karena Seiichi situ sadar diri. Akan tetapi dari antara semua teman-teman dia yang memperlakukan kasar kepada Seiichi, ada gadis cantik yang itu dianggap itu sebagai ratu sekolah karena dia cantik orangnya. Nah, jadi namanya itu adalah Hinoyoko. Hinoyoko itu satu sekolah dengan Seiichi tapi beda kelas. Hinoyoko ini kita gambarkan dengan gadis cantik seperti artis, lebih cocok mendekati artis karena dia sangat cantik, semua orang menyukainya, akan tetapi tidak ada yang berani mendekati dia. Hinoyoko ini adalah salah satu atau satu-satunya orang yang akan memperlakukan Seiichi itu dengan beda. Kenapa kita bilang begitu? Karena ketika Seiichi setelah habis dipukuli, dia akan datang dan dia mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja, Seiichi-kun?" Dan di situ pun Seiichi tersentuh karena di antara semua teman-temannya hanya dialah yang tetap menolong atau tetap memberikan bantuan kepada si Seiichi tersebut. Jadi Seiichi itu merasa senang gitu. Jadi karena Hinoyoko sering membantu, Seiichi pun mulai dekat dengan Hinoyoko dan mereka pun berbincang-bincang di saat itu juga. Akan tetapi tidak lama kemudian ada suara misterius yang mengaku dirinya adalah seorang dewa. Dewa ini mengatakan, "Kalian yang satu kelas satu semua sekolah, baik guru ataupun murid, kalian akan kukirim ke dunia lain dan dipanggil sebagai seorang pahlawan." Di situ teman-temannya bingung dan bertanya-tanya, dari mana asal suara tersebut dan apa maksudnya dunia lain dan apa maksudnya pahlawan. Di saat para siswa kebingungan dan dilanda dengan bertanya-tanya siapakah dewa tersebut, dan dewa pun mengatakan bahwa saya akan memindahkan kalian ke dunia lain. Dan bukan itu saja, saya akan juga memberikan kemampuan hebat kepada kalian agar kalian dapat bertahan hidup di dunia lain. Dan bukan itu saja, kalian dianggap sebagai pahlawan loh. Kan itu keren, dan memiliki kemampuan yang hebat di dunia lain. Kan pasti kalian dianggap menjadi orang yang besar di dunia lain. Dan bukan itu saja, saya akan juga memberikan kalian servis atau sebuah hak khusus gitu, dimana semua ingatan tentang kalian di dunia ini itu akan dihapuskan, baik dari ingatan yang di dalam orang tua kalian, kekasih kalian, keluarga kalian, ataupun siapapun yang mengenal kalian akan saya hapuskan dari ingatan mereka. Jadi ketika kalian dipindahkan ke dunia lain, kalian tidak memiliki penyesalan dan kalian pun bisa menikmati kehidupan dunia lain kalian dengan sebagai orang yang besar. Kan itu keren dan itu kan bagus. Jadi nikmatilah apa yang saya berikan. Baiklah, jika kalian setuju, kalian tinggal membentuk grup atau kelompok kalian masing-masing. Dan grup itu tidak saya batasi untuk berapa jumlahnya dalam grup tersebut. Jadi, silakanlah buat grup tersebut dan saya akan tunggu. Akibat perkataan dewa tersebut, para siswa tanpa basa-basi, mereka langsung membentuk grup mereka dan mereka berkumpul dan mereka melihat status mereka masing-masing. Di mana status ini itu adalah salah satu kekuatan yang diberikan oleh dewa tersebut, di mana mereka diberikan skill yang bernama analisa. Skill analisa ini memiliki kemampuan untuk menganalisa kemampuan orang. Jadi semua teman-teman Seiichi itu berkumpul untuk membentuk kelompok yang
berisi dengan orang-orang kuat. Akan tetapi, ketika Hiragi Seichi mendekati mereka, Hiragi Seichi itu diperlakukan dengan tidak adil. Karena semua orang menganalisa dia itu sebagai orang yang lemah. Karena level si Hiragi Seichi itu di level 1, tapi rasnya juga hampir setengah manusia. Ketika mereka melihat ras Seichi di mana hampir setengah manusia, mereka itu ketawa dan meneriaki Seichi bahwa Seichi itu tidak bisa bertahan di dunia lain. Jadi kau tidak ada gunanya meskipun kau satu kelompok dengan kami, karena kau tidak ada gunanya dan kau akan menjadi beban. Akibat perkataan teman-temannya tersebut, Hiragi Seichi sangat sedih dan sangat marah akan dirinya sendiri karena level dia sangat rendah dibandingkan dengan kawan-kawannya. 50 menit setelah pengumuman tersebut, Dewa pun kembali. Dan untuk memastikan apa semua siswa itu telah membentuk grup. Tidak berpikir lama-lama, Dewa pun mengirim teman-teman Seichi yang telah membentuk grup ke dunia lain dengan sebuah lingkaran sihir. Akan tetapi, dari antara semua teman-teman Seichi yang dikirim oleh Dewa tersebut, hanya Seichi lah yang tidak terkirim. Dan Dewa pun bertanya, kenapa hanya kau yang tidak dikirim? Akibat hal tersebut, Dewa pun memberikan skill khusus kepada si Hiragi Seichi. Itu dinamakan skill Absolute Disassembly, yaitu skill perombakan atau pembongkaran mutlak kepada Seichi sebelum Seichi itu dikirim ke dunia lain. Setelah pemberian skill oleh Dewa, lingkaran sihir pun muncul di bawah Hiragi Seichi. Di saat itu juga Hiragi Seichi pun dikirim ke dunia lain. Akan tetapi, dia pun mengatakan, maafkan aku, pemindahan Hiragi Seichi itu secara acak dan saya tidak bisa menentukan di mana kau akan ditempatkan. Di saat itu Hiragi Seichi pun takut karena Dewa ini selalu buat masalah gitu. Jadi saat dia sadar, Hiragi Seichi pun mendarat di hutan yang tidak dikenal akibat pemindahan Dewa tersebut. Chapter 2, Benih Evolusi. Setelah kita tahu bahwa Hiragi Seichi telah dipindahkan ke dunia lain dan dia mendarat di hutan yang tidak dikenal, perjalanan baru Hiragi Seichi itu pun dimulai. Dimana selama di hutan dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu mau melakukan apa karena Hiragi Seichi itu tidak memiliki perlengkapan khusus dan juga level dia terlalu lemah. Hiragi Seichi hanya bermodalkan baju seragam dengan sepatu yang sangat tipis. Jadi kalau ada musuh pun dia tidak bisa melawan karena ya tidak ada alat untuk melawan musuh tersebut. Jadi selama berjam-jam Hiragi Seichi itu berjalan dan untuk mencari suatu informasi atau mencari suatu desa. Akan tetapi Hiragi Seichi itu tidak mendapatkannya karena hutan itu sangat luas. Selama berjam-jam Hiragi Seichi berjalan, Seichi pun merasa lapar dan dia pun mencari makanan. Di mana makanan? Itulah di dalam pikiran dia sekarang. Dan Seichi pun sambil mencari makanan, apesnya dia ketemu serigala besar. Serigala besar ini pun dalam kondisi lapar dan ingin memakan Hiragi Seichi. Hiragi Seichi tanpa berpikir lama-lama dan menganalisa serigala besar ini tidak bisa dikalahkan oleh Hiragi Seichi. Hiragi Seichi pun langsung OTW kabur karena dia berpikir kalau saya menang serigala besar ini bukan saya menang, pasti saya akan jadi makan malam dia. Dan Hiragi Seichi pun lari dari serigala besar itu dan terakhirnya Hiragi Seichi melihat pohon besar. Disitulah Seichi naik ke pohon besar tersebut dan menunggu ke serigala itu kabur atau pergi dari wilayah Hiragi Seichi sembunyi. Selama 3 hari Seichi sangat ketakutan dan menunggu agar serigala itu tidak mengincar Seichi lagi. Akan tetapi selama 3 hari Seichi tidak turun dari pohon besar yang dia naiki. Akibat 3 hari tersebut dia tidak makan dan tidak minum. Kekuatan dia pun dan tenaga dia pun habis. Dan Seichi pun dengan keadaan lemah, dia jatuh dari pohon besar itu dan kepalanya langsung menyentuh tanah. Akibat perbuatan dia dan akibat kelemahan dia
dia mengalami luka-luka yang sangat besar. Dan beruntungnya dia, Seichi itu di atasnya jatuh sebuah kacang. Kacang itu berwarna coklat muda dan memiliki bentuk bola rugby. Dimana kacang ini sangat membuat Seichi tertarik, dan tanpa pikir panjang dia menganalisa apa nama makanan ini, apakah bisa dimakan. Dan di saat skill analisa dia bekerja, dan dia pun mengatakan, oh, buah evolusi kah? Baru ku dengar, tapi apakah bisa dimakan? Tanpa pikir panjang, Iragi Seichi langsung mengambil kacang dan buah evolusi itu dan memakannya. Wah, pahit kali. Apa ini? Makanan kah? Itulah perkataan dan pikiran Seichi ketika dia memakan kacang yang di depan dia yang bernama buah evolusi. Meskipun begitu, Seichi pun tetap menghabiskan kacang tersebut karena dia sangat kelaparan. Daripada tidak memakan apa-apa, lebih baik dia memakan itu. Lama kemudian, ada segerombolan monyet yang jatuh dari pohon dan menimpa Seichi, yang membuat Seichi itu tengkurap di tanah. Dan Seichi pun sangat terkejut. Apa itu? Apa itu? Oh, monyet kah? Hah? Monyet. Dan di situ pun pandangan Seichi pun mengarah bukan ke arah monyet, tapi mengarah ke makanan yang dibawa monyet. Dan di situ pun Seichi memiliki suatu siasat atau suatu niat untuk mengambil makanan itu yang dibawa monyet tersebut. Oke, kita lanjutkan ke chapter 3, Monyet Pintar. Ketika Seichi memiliki niat untuk mengambil makanan yang dibawa monyet, Seichi pun mendekati monyet secara diam-diam. Sebelum Seichi mendekati monyet itu, Seichi pun melakukan analisa kepada monyet itu dan mengamati berapa level mereka dan apa nama monyet itu. Dan sangat terkejutnya Seichi bahwa monyet itu bernama Monyet Pintar dan berlevel 120. Di situ pun Seichi berpikir kembali, aku level 1 melawan level 120, ya aku nggak ada kesempatan untuk menang. Disitulah pemikiran Seichi ketika menganalisa monyet tersebut. Akan tetapi karena rasa laparnya, Seichi pun ingin kali mau mengambil makanan di bawah monyet tersebut. Akan tetapi Seichi menunggu waktu yang tepat untuk mengambil makanan di bawah monyet, dan beruntungnya Seichi, monyet pintar tersebut pergi. Jadi dalam kesempatannya yang langsung Seichi tancap gas mengambil makanan tersebut dari wilayah monyet pintar berada, dan semua makanan tersebut disimpan di item box atau kotak barang yang diberikan atau kemampuan yang diberikan oleh dewa tersebut. Dan terkejutnya Seichi lagi, dia melihat monyet pintar tersebut bisa membuat obat pemulihan kelas 1. Dimana di situ Seichi berpikir bahwa monyet pintar itu sangat hebat karena mereka dengan gampang membuat obat pemulihan kelas 1 dengan alat seadanya. Oke, setelah Seichi menyimpan semua makanan yang ada di wilayah monyet pintar, di situ pun Seichi melihat ada rumput, dan rumput itu sangat kelihatannya enak gitu. Jadi Seichi langsung memakan rumput itu, dan Seichi pun lupa menganalisa nama rumput itu. Rupanya nama rumput itu adalah rumput lumpuh spesial. Ketika Seichi memakan rumput itu, Seichi merasakan lumpuh. Akan tetapi dia mendapatkan skill, yaitu ketahanan kelumpuhan. Jadi karena memakan kelumpuhan spesial itu, Seichi mendapatkan skill baru, yaitu skill resistensi kelumpuhan. Chapter 4, Ketahanan Racun. Chapter ini kita awali dengan alur cerita, yaitu 1 minggu setelah Seichi memakan rumput kelumpuhan, dan dia pun mendapatkan skill resistensi kelumpuhan. Dan di situ pun Seichi lapar, dan Seichi pun mengambil dan memakan buah evolusi dan mendapatkan banyak skill, dimana salah satunya itu adalah resistensi angin, resistensi paralisis, resistensi tidur, resistensi kebingungan, resistensi pesona, resistensi pembusukan, dan resistensi membatu. Dimana sebagian resistensi itu sering digunakan Seichi. Salah satunya itu resistensi tidur. Fungsinya itu adalah menonaktifkan tidur paksa dengan gas tidur. Resistensi kebingungan, fungsinya itu untuk mencegah halusinasi. Resistensi pesona itu mencegah hipnotis yang disebabkan oleh pesona. Dan resistensi membatu
itu mencegah ketakutan karena sihir atau mata jahat. Di saat si Seichi mendapatkan semua skill-skill resistensinya, di situ pun dilanjutkan dengan cerita Seichi yang mendapatkan jamur, di mana jamur itu tidak bisa dianalisis dia. Jadi dia asal makan aja. Rupanya jamur itu beracun. Dan di situ pun Seichi hampir mati karena jamur yang dimakannya. Di saat ambang kematian dia, Seichi pun sempat memakan buah evolusi, di mana buah evolusi ini membuat racunnya hilang. Dan di situ pun Seichi sadar kalau buah evolusi ini sangat hebat, karena di saat dia jatuh dari pohon dan dia mendapatkan luka yang sangat berat, di saat dia memakan kacang atau buah evolusi yang dikira dia hanya makanan, itu dapat menyembuhkan lukanya. Begitu juga dengan racun, di mana dia memakan jamur. Ketika dia memakan buah evolusi tersebut, dia makin racunnya itu hilang, dan dia pun mendapatkan skill resistensi racun. Dan bukan itu saja, dan dia pun mendapatkan evolusi skill, di mana skill analisis Seichi itu yang dari tingkat pemula menjadi dan berevolusi menjadi skill tingkat menengah. Chapter 5, pertempuran pertama. Chapter ini diawali dengan pertarungan Seichi yang pertama kali dengan monyet pintar di dunia lain, di mana Seichi itu diketahui monyet pintar berada di posisinya, yaitu karena Seichi itu dari tadi ribut karena dia saking laparnya semua dimakanin dia, termasuk dengan jamur yang beracun. Akibat suara teriak dia yang menahan rasa sakit tersebut, monyet pintar pun sadar dan mendatangi Seichi untuk ingin menyantap atau memakan dia. Tidak lama kemudian pertempuran pun terjadi. Seichi pun dan monyet pintar pun melakukan suatu adu serangan, di mana Seichi melakukan serangan ke monyet pintar, akan tetapi dengan lincahnya monyet pintar tersebut menghindar. Dan Seichi pun begitu juga sebaliknya. Ketika monyet pintar menyerang Seichi, Seichi pun menghindar meskipun dia terkena serangan sedikit. Akan tetapi dari antara semua serangan monyet, ada satu serangan yang membuat Seichi itu kena di bagian perut, di mana Seichi itu terluka parah gitu. Jadi tanpa berpikir panjang, Seichi langsung mengambil obat pemulihan kelas atas yang dicuri dia ketika monyet pintar telah membuat obat pemulihan tersebut, dan Seichi pun langsung meminumnya. Dan monyet pintar pun melihat ada kesempatan nih. Monyet pintar pun langsung meraih kepala Seichi dan menjatuhkan Seichi ke dalam atau menjatuhkan Seichi ke tanah. Akan tetapi beruntungnya Seichi, monyet pintar itu pun kalah. Itu tidak disebabkan karena Seichi tiba-tiba nusuk atau tiba-tiba menunjang monyet pintar tersebut membuat monyet pintar tersebut kalah. Akan tetapi Seichi sadar kalau monyet pintar itu kalah karena bau badan Seichi yang sangat bau. Jadi ketika Seichi mengetahui kalau monyet pintar tersebut kalah karena bau badannya, Seichi pun di situ tidak merasa bangga, tapi dia malah makin frustasi karena dia berpikir bahwa bau badannya itu udah sangat bau sehingga dapat mengalahkan monyet pintar yang berlevel 120. Tanpa pikir panjang, Seichi pun mendekati mayat monyet pintar yang dikalahkan dia tersebut. Dan sangat terkejutnya Seichi, mayat monyet pintar tersebut berubah menjadi partikel-partikel cahaya, dan partikel-partikel cahaya itu diserap oleh Seichi tersebut dan membuat Seichi itu mendapatkan banyak skill. Dan bukan itu saja, Seichi pun mendapatkan drop item yang didapatkan dari monyet pintar tersebut, di mana drop itemnya itu ada berupa tulang besar yang berasal dari monyet pintar, bulu coklat kemerahan, daging, dan kartu. Di mana bulu coklat kemerahan itu juga berfungsi sebagai menahan serangan fisik, akan tetapi tidak berguna untuk menahan serangan api. Dan tulang besar dari monyet pintar ini akan digunakan Seichi sebagai pertempuran dia dengan musuh-musuhnya selanjutnya. Sedangkan daging gak usah ditanya lagi, Seichi akan memakannya, dan kartu pun Seichi akan gunakan untuk menambahkan skill dia. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan alur cerita Shinka no Mi
The Seed of Evolution atau Benih Evolusi, chapter 1 sampai 5. Teman-teman sekalian, jika kalian menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini makin berkembang. Dan teman-teman sekalian, para pencipta anime, jika kalian memiliki request untuk dibahas atau tentang alur cerita anime-anime populer lainnya, kalian bisa request dan mengirimkan DM atau mengirimkan pesan, "Bang, admin, saya ingin admin membahas alur cerita anime inilah." Kalian bisa lihat di deskripsi, di email saya, dan di IG saya. Dan jangan lupa follow IG saya untuk mendapatkan pembahasan alur cerita anime yang lain dan jadwal penguploadan video pembahasan alur cerita novel anime lainnya yang akan saya upload videonya setiap harinya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali.